Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Saya Mirna Afialika dengan NIM 18325101133. Saya adalah mahasiswi kelas karyawan Universitas Budi Luhur, tepatnya di kampus pusat, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil jurusan manajemen akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aliansi strategi mata kuliah manajemen strategi yang telah diberikan atau disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Langsung saja saya mulai. Pernahkah sebelumnya Anda mendengar aliansi strategi, atau pernahkah Anda mendengar apa itu aliansi? Aliansi adalah atau merupakan penggabungan antara dua atau lebih kelompok menjadi satu dengan tujuan mencapai tujuan masing-masing dengan lebih baik karena adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Aliansi juga dapat diartikan sebagai persekutuan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau organisasi yang mempunyai tujuan, yang mempunyai sumber daya seperti sarana, prasarana, dana, keahlian, akses, pengaruh informasi, dan bersedia untuk terlibat aktif atau berperan dalam menjalankan fungsi dan tugas tertentu. Lalu apa sih aliansi strategi itu? Aliansi strategi adalah sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan yang sama, yang melibatkan beberapa pada bidang bisnis. Lalu apa sih faktor-faktor yang menjadi pendorong aliansi strategi tersebut? Berikut ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Faktor pendorong eksternal yang pertama adalah meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama dengan regional. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi yang cepat. Siklus umur produksi yang lebih pendek dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Kemudian yang ketiga adalah proses globalisasi, menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah munculnya banyak persaingan baru dalam bisnis tradisional. Yang keempat adalah pergeseran dari produk menuju kompetensi, memaksa perusahaan untuk keluar mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Kemudian faktor pendorong dari faktor internal ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Kemudian motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategi meliputi teknologi, yaitu know-how, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Kemudian pada aliansi strategik pasti ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Berikut saya akan jelaskan apa sih kelemahan dan kelebihan aliansi strategik ini. Yang pertama saya akan menjelaskan atau menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan aliansi strategik yang pertama adalah akses terhadap aset pelengkap, dan kemudian ada kecepatan. Kelemahannya meliputi kurangnya kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjangnya dipertanyakan nih, sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Kemudian ada aliansi strategi KLM Northwest.
elemen-elemen aliansi strategi patungan KLM Northwest antara lain adalah jenis kemitraannya. Jenis kemitraan pada aliansi patungan KLM Northwest ini kesepakatan patungan namun tanpa badan hukum yang baru. Jenis kontrak perjanjiannya adalah kontrak evergreen, minimal tenggat sampai 2010. Setelah tahun 2007, mereka dapat membatalkan aliansi tersebut dengan pemberitahuan dalam jangka waktu 3 tahun. Ketergantungannya adalah KLM dan Northwest masih sebagai perusahaan yang terpisah. Kemudian mengurangi ketidakpastiannya itu tercapai target transatlantik. Minat umumnya keduanya dalam pasar yang sama. Koordinasi atau pelaksanaannya koordinasi penuh atau penjualan bersama, dan fokus aktivitasnya adalah penumpang, usaha, dan kargo. Kemudian pengaruhnya komite pengendalian aliansi, dan dampak finansialnya adalah pembagian kontribusi atau pendapatannya 50% ya. Pelajaran yang dapat dipetik dari aliansi KLM Northwest ini ada tiga tipe. Yang pertama adalah tipe formasi, yang kedua adalah tipe operasi, dan yang ketiga adalah tipe evaluasi. Yang pertama adalah fase ya. Yang pertama adalah fase formasi. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu penelusuran jaringan di seluruh dunia. Perbaikan dalam pendapatan bisnis mencapai suatu tingkatan atau tingkat biaya kompetitif. Dan yang fase operasi itu variabel yang perlu diperhatikan itu ada kontribusi mitra bisnis, pengendalian wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. Kemudian ada peran komunikasi dalam aliansi. Fase evaluasi, kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Kemudian ada peta global aliansi, ada dua. Yang pertama adalah aliansi patungan dan yang kedua adalah aliansi khusus fungsional. Saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua aliansi ini. Yang pertama, pada aliansi patungan, badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Yang kedua, kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencangkup fungsi yang luas. Yang ketiga adalah umum, bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Kemudian pada aliansi khusus fungsionalnya, badan hukum tidak terpisah. Kemudian yang kedua, kerjasama terbatas pada suatu atau sejumlah fungsi tertentu, misalkan dalam lead bank, kemudian persetujuan distribusi silang, kemudian persetujuan lisensi silang, dan persetujuan kerjasama manufaktur atau joint building. Demikian materi lisensi strategi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan para penonton YouTube ini. Kemudian saya ucapkan kepada dosen mata kuliah manajemen strategi Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM yang telah membimbing kami dalam 1 semester ini. Terima kasih banyak Pak. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.